Baik, perkenalkan nama saya Jorgi Theodor Kenso Palangan dengan NIM 672019-265. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang saya pahami di RSNA 1 ini. Yang pertama yaitu IP address dan subnetting. IP address adalah sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain. IP address terdiri dari 4 blok, setiap blok diisi oleh angka 0 sampai 255. Contoh IP address seperti 192.168.100.1. Ini adalah IP address versi 4. IP address sendiri memiliki dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Contohnya 192.168.100.1. Secara default, net ID-nya adalah 192.168.100 dan host ID-nya adalah 1. Agar komputer bisa saling terhubung, IP yang digunakan net ID-nya harus sama dan host ID harus berbeda. Berikut adalah kelas-kelas dalam IP address. Yang pertama kelas A. Pada kelas A, 8 bit pertama adalah network ID dan 24 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas A memiliki network ID dari 0 sampai 127. Kelas B, pada kelas B, 16 bit pertama adalah network ID dan 16 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas B memiliki network ID dari 128 sampai 191. Untuk kelas C, pada kelas C, 24 bit pertama adalah network ID dan 8 bit selanjutnya adalah host ID. Kelas C memiliki network ID dari 192 sampai 223. Untuk kelas D, IP kelas D digunakan untuk multicasting, yaitu penggunaan aplikasi secara bersama-sama oleh beberapa komputer. Dan IP yang bisa digunakan adalah 224.0.0.0 sampai 235.255.255.255. Untuk kelas E memiliki range 240.0.0.0 sampai 254.255.255.255. IP ini digunakan untuk eksperimen yang dipersiapkan untuk penggunaan IP address di masa yang akan datang. Untuk subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Sini ada dua bentuk notasi subnet, yaitu notasi standar dan CIDR atau classless Internet Domain Routing notasi. Kedua versi dari notasi menggunakan alamat dasar atau alamat jaringan untuk menentukan titik awal jaringan, seperti 192.168.1.0. Ini berarti bahwa jaringan dimulai di 192.168.1.0 dan host mungkin pertama alamat IP di subnet ini akan 192.168.1.1. Dalam standar subnet mask notasi, 4 oktet nilai numerik digunakan sebagai alamat dasar. Misalnya 255.255.255.0. Materi berikutnya yaitu VLSM. VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting, di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam klasik subnetting, subnet zeros dan subnet ons tidak bisa digunakan. Selain itu, dalam subnet klasik, lokasi nomor IP tidak efisien. Jika proses subnetting yang menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama telah dilakukan, maka ada kemungkinan di dalam segmen-segmen jaringan tersebut memiliki alamat yang tidak digunakan atau membutuhkan lebih banyak alamat. Karena itulah
Dalam kasus ini, proses subnetting harus dilakukan berdasarkan segmen jaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak. Untuk memaksimalkan penggunaan ruangan alamat yang tetap, subnetting pun diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk beberapa subjaringan dengan ukuran bervariasi yang diturunkan dari network yang sama. Teknik subnetting seperti ini disebut juga variable length subnetting. Subjaringan yang dibuat dengan teknik ini menggunakan subnet mask yang disebut sebagai variable length subnet mask, yaitu atau VLSN. Manfaat-manfaat VLSN yaitu efisien menggunakan alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. Berikutnya, VLSN mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agregasi, juga disebut route summarization. Yang terakhir, dapat berhasil mengurangi jumlah route yang di routing table oleh berbagai jaringan subnets dalam satu ringkasan alamat. Misalnya, subnet 192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24, dan 192.168.12.0/24. Semua akan dapat diringkas menjadi 192.168.8.0/21. Berikut materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.